Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salam sehat dan salam selamat ya bro buat kalian dimanapun berada. Mudah-mudahan yang sedang melakukan perjalanan ataupun yang sedang dimanapun berada selalu diberikan kelancaran, kemudahan dan keselamatan tentunya ya. Oke, lanjutan dari video sebelumnya ya, karena memang masih dalam suasana mudik rutinitas tahunan di Indonesia ini, jadi memang saya lebih banyak share beberapa terkait update ya, lalu lintas yang mungkin juga saya merasakannya juga. Jadi seperti pada video ini, untuk kesempatan video ini kita akan sedikit memberikan share ya, atau berbagi perjalanan lanjutan dari Probolinggo yang nanti akan menuju ke Semarang bro ya, karena memang ini rute yang saya gunakan untuk pulang ke kerabat atau ke keluarga utama saya ya. Tentunya keluarga utama di kota Kudus, cuman untuk mengakses kota Kudus itu memang harus via Semarang ya. Jadi untuk video ini kita akan berbagi full tol ya, aksesnya masuk dari Probolinggo sampai nanti endingnya di Semarang. Seperti apa keseruannya, kalian saksikan terus ya. Untuk video ini mungkin nanti juga sedikit berbagi tips tentang beberapa rencana perjalanan yang biasa saya lakukan, terus metode berkendara yang aman untuk full tol dengan rute yang panjang seperti ini. Nah, ini kita udah nyampe di gerbang tol Probolinggo. Jadi tol pertama dari rute saya full tol menuju Semarang ini bro. Oh ya, terkait untuk video yang full non tol, perjalanan saya dari mulai start di Banyuwangi sampai ke Probolinggo ini, sebelum memasuki pintu tol itu saya sudah buatkan video pada sebelumnya. Rutenya cukup ekstrim bro ya, dari Banyuwangi terus saya melintas ke Bondowoso dulu, melintasi atau membelah rute Gunung Ijen ya. Itu juga sangat ekstrim sekali. Memang saya cukup merasakan perjalanan, selama saya melakukan perjalanan ya, seumur-umur lah ibaratnya, menggunakan mobil sendiri itu rute terekstrim itu kemarin Banyuwangi Bondowoso. Kita melintas full di rute Gunung Ijen, naik turun dengan rute yang lumayan ekstrim menggunakan mobil Matic R3 2018 GX yang saya pakai ini. Alhamdulillah dengan tips dan pengalaman yang sering saya lakukan road trip menggunakan kendaraan sendiri, itu bisa melintasinya dengan aman dan lancar ya. Nah, beberapa tipsnya juga saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Tips aman bagaimana kita menggunakan mobil Matic dengan rute tanjakan yang ekstrim, tikungan yang ekstrim, naik turun yang ekstrim, itu saya sudah sampaikan pada video sebelumnya. Jadi pada video ini kita akan berbagi tips berkendara aman, perjalanan panjang dengan rencana-rencana perjalanan yang harus matang ya. Jadi intinya dalam melakukan perjalanan, pada video sebelumnya kemarin sudah saya sedikit ulas ya, terkait persiapan atau memastikan kendaraan kita itu benar-benar ready ya. Karena perjalanan yang saya lakukan ini dari Banyuwangi ke Probolinggo non tol aja relatif waktu yang kita butuhkan sekitar 4 sampai 4,5 jam ya bro. Ditambah lagi full tol ini kurang lebih kalau Probolinggo sampai Semarang itu sekitar 6 sampai 7 jam. Ditambah lagi Semarang ke Kudus ya, kita exit dari tol Semarang ke kota Kudus, kota kelahiran saya, itu sekitar 2 jam. Artinya jarak tempuh dari start keluar rumah dari Banyuwangi sampai ke Kudus Jawa Tengah itu bisa sekitar 12 sampai 13 jam ya. Apalagi kalau kondisi lalu lintas yang padat gini, kemungkinan bisa sampai 15 jaman. Nah, ini alhamdulillah kita sudah memasuki full tol dengan kondisi lalu lintas yang ramai lancar ya menurut saya ya. Jadi tetap harus fokus karena di tol juga tidak kalah bahayanya dengan rute non tol ya. Artinya meskipun memang kendaraan lebih teratur, lebih terorganisir, tapi tetap harus selalu dipantau dari kondisi spion yang ada di mobil kita ya.
dari bahu-bahu jalan, markanya juga harus kita benar-benar patuh terhadap aturan lalu lintas di jalan tol ini. Termasuk juga menjaga kecepatan kendaraan itu juga sangat wajib ya, jangan melebihi dari batas yang telah ditentukan. Nah, ini kebetulan kondisi tolnya memang agak berkabut ya bro, karena memang tol Probolinggo, tol khas Jawa Timur itu masih dikelilingi dengan daerah persawahan ya. Jadi kalau cuacanya agak mendung seperti ini, apalagi ini udah menjelang sore, itu pasti ada sedikit kabut, mungkin sedikit mengganggu jarak pandang, itu juga harus berhati-hati, jangan terlalu dipaksakan, terus jaga jarak aman dengan kendaraan lain. Oh ya, karena saya selalu berpartner dengan istri saya sendiri ya untuk melakukan perjalanan, kebetulan kesempatan pada video ini dialah yang sedang menggantikan saya untuk menyetir, karena setelah saya 4,5 jam nyetir non-tol dari Banyuwangi ke Probolinggo tadi sebelum masuk ke pintu tol, gantian sama istri ini karena dia lebih senang untuk menggantikan nyetir ya selanjutnya kalau sudah di rute tol seperti ini. Nah, alhamdulillah ini sudah nyampe di pintu tol berikutnya. Tetap fokus ya. Jadi kalau sudah di tol dengan rute jalan yang relatif lancar dan datar ini, cukup kalian posisi kondisi mobil metiknya di mode D atau drive ya, jadi nggak perlu diganti-ganti. Kalau kemarin kita sharing di pegunungan saat saya melintas naik turun, nah itu kan kita taruh di gigi 3 ya atau overdrive ya. Tapi kalau sudah di tol ini, bagusnya kondisi persneling kendaraan metik kita nggak perlu dirubah-rubah, cukup kalian taruh di D terus aja, itu melintas dari kecepatan rendah, sedang sampai top speed juga nggak ada masalah ya, karena memang D itu didesain untuk mencapai titik torsi atau gigi persneling tertinggi dari kendaraan yang kita gunakan ini bro. Nah, itulah tips dan testimoni dari saya bro. Jadi mobil metik ini sekarang ya teknologinya tuh nggak jauh kalah dengan mobil manual. Artinya kemampuan dia itu untuk di segala medan itu udah sangat nyaman sekali menurut saya. Karena saya juga sebelumnya sering pegang mobil manual, baru kali ini juga 2018 itu karena istri saya pengen belajar mobil dan saya turutin lah mobil apa yang dia mau. Kebetulan dia milihnya R3 ya, memang tahu aja dia sesuai kantong suami, dan dia milih yang matic, itu saya belikan. Alhamdulillah ternyata saya juga sangat puas tuh menggunakan mobil matic. Baik itu sering saya gunakan di rute gunung ekstrim ya, di mana di Bali itu saya juga beberapa kali naik daerah ekstrim, pegunungan, perbukitan. Di Bandung apalagi udah nggak kehitung, di Bogor. Dan yang paling ekstrim ini ya yang kemarin di video sering saya buat ya, karena saya tinggal di Banyuwangi, sering saya gunakan di rute Gunung Ijen ya, Ijen, Banyuwangi, Bondowoso, itu juga gunungnya ekstrim-ekstrim. Apalagi kalau di tol kayak gini, aduh matic udah enak banget ya. Alhamdulillah ini kita sudah nyampe di pintu tol Waru 5. Jadi dari Probolinggo sampai menuju ke Surabaya itu kalau full tol nggak lama bro ya, paling 1,5 jaman lah ya dengan kecepatan sedang. Ini kebetulan yang nyetir istri saya, jadi gantian saya istirahat sebentar karena habis perjalanan panjang non-tol itu sangat capek sekali ya, dari Banyuwangi ke Probolinggo via Bondowoso. Kita melintasi full Gunung Ijen soalnya. Ini sepertinya salah ambil pintu tol ya. Nah, akhirnya kita harus keluar dulu, nanti masuk lagi. Ini seperti yang saya share di awal di video sebelumnya kemarin, bahwasanya kalau kita emang ragu-ragu itu baiknya selalu on kan atau pasang maps peta online yang ada di HP kita ya. Jadi kalau seperti perpindahan jalur ini juga sangat beresiko. Kalau kita nggak hafal itu, salah ambil rute jalur itu bisa nyasar juga ya, bisa tersesat ya. Kita nggak tahu mau ke Semarang, tapi kalau kita salah ambil jalur bisa aja kita nanti malah menuju ke Pasuruan atau Malang. Jadi saran saya kalau buat kalian yang cara tipikal lah berkendaranya kayak saya gitu ya, nggak begitu memahami dan nggak begitu hafal rute-rute secara detail, baiknya selalu on kan aja untuk peta mapsnya itu yang di HP. Atau kalau mungkin ada istri atau keluarga lain yang ikut,
dalam satu kendaraan, mungkin mereka juga bisa memantau itu. Tapi sebetulnya di mobil saya juga ada holdernya ya untuk HP ya, Maps ya. Cuman kebetulan pas barengan ini saya sedang meeting juga, jadi nggak fokus. Istri juga nggak ada yang mandu, tadi harus ambil jalur kanan atau kiri untuk perpindahan jalur tolnya. Tadi salah, kita ambil kanan ternyata, tapi nggak apa-apa bro, karena mutarnya juga nggak terlalu jauh. Nih kita ambil rute exit dulu di Surabaya dalam kota berarti ya. Ini yang arah ke bandara tadi saya lupa, ke arah Juanda malah ambilnya tuh. Nih kita exit dulu, nanti habis itu kita masuk lagi ke jalur tol untuk menuju ke, kalau dari Surabaya kita menujunya ke arah Solo, Salatiga, Semarang ya. Jadi nanti saya exit Semarang untuk lanjut ke Kudus, kota tercinta. Nah ini saya udah keluar nih, terlihat itu ya ada motor-motor. Jadi saya keluar jalur tol dulu untuk masuk lagi, supaya nanti bisa ambil jalur yang menuju ke Solo, Salatiga, Semarang ya bro ya. Terus berikutnya, karena perjalanan panjang ya, mungkin buat kalian yang mudik itu lebih dari 10 jam, itu saya sampaikan di video sebelumnya bahwa kalian harus memiliki journey management plan ya. Artinya rencana perjalanan kalian itu ya nggak harus detail-detail ditulis dalam buku atau dalam program gitu ya, cukup di capture di kepala aja. Artinya kalian harus bisa prediksi ya, 10 jam 4 jam lagi apakah mau ngisi bensin, ngisi nanti di mana. Terus berikutnya nanti kalau memang overnight ya, overdays gitu, jadi sudah melewati hari-hari gelap gitu, maksudnya malam, kalian butuh istirahat. Nah itu harus istirahat di mana, itu juga harus diperhatikan juga bro ya. Oke, bentar lagi kita akan masuk pintu tol lagi. Ini muter dulu di flyover, terus habis itu masuk ya. Nah balik lagi terkait rencana perjalanan itu sangat membantu bro ya. Artinya psikologis kita, mental kita itu lebih tenang dengan persiapan dan rencana perjalanan yang cukup matang itu. Termasuk juga harus kalian share ya ke keluarga yang ikut dalam satu rombongan ini, supaya mereka juga bisa memberikan masukan ya. Artinya nanti harus nginep kemana, kalau memang dibutuhkan untuk nginep itu juga sangat perlu bro ya. Oke, bentar, ini kita mau masuk di pintu gerbang tol mana ini? Nggak kelihatan aku. Gerbang tol Warugunung, Surabaya ini bro. Oke, balik lagi ya ke rencana perjalanan tadi. Kenapa harus direncanakan? Karena supaya mental dan fisik kita itu, pikiran kita nggak terbebani harus nanti kemana, mampir kemana, istirahat di mana, kayak gitu. Jadi diskusikan aja ke orang-orang dewasa atau keluarga yang ikut dalam satu rombongan kita. Contohnya saya nih, dari Banyuwangi itu kita bisa lewat Gunung Ijen. Kalau kita ke barat, kalau ke timur kita bisa lewat ke Alas Baluran. Nah kita diskusikan tuh, ternyata mayoritas dari keluarga itu pengennya lewat Gunung Ijen aja, karena pertimbangannya jalurnya enak, nikmat, jadi kita bisa menikmati perjalanan ya. Untuk jarak tempuh juga kurang lebih sama, jadi pertimbangan kita ya cari rute dan view yang indah di setiap perjalanan itu. Akhirnya kita skip tuh yang ke arah Baluran sana, jadi kita fokuskan lewat ke Gunung Ijen. Terus berikutnya, karena jarak tempuh kita sampai Kudus itu kurang lebih 13 jam, karena kalau kita start dari rumah jam 8 pagi contohnya, otomatis itu kan sampai di tempat tujuan kita sudah terlalu malam ya. Apakah nanti butuh istirahat? Nah itu cukup diplanningkan aja. Oke, nanti kalau kemalaman kita bisa istirahat di Semarang contohnya gitu, baru paginya lanjut ke Kudus. Nah itu buat alternatif aja. Kalau ternyata di jalan nanti lancar dan fisik kita di Semarang masih bagus dan kuat, ya lanjut aja, go ahead sampai Kudus. Tapi kalau setidaknya keluarga atau kita sendiri sebagai pengemudinya butuh istirahat, nanti tinggal istirahat di Semarang. Terus pengalaman saya beberapa kali sering keluar kota itu, kalau merencanakan hotel itu tidak saya booking di awal bro. Contohnya seperti tadi ya, saya punya rencana nanti untuk nginep di Semarang gitu, ya sudah itu di keep aja sebagai rencana kita gitu. Artinya kalau nggak harus wajib gitu, karena kalau kalian udah booking duluan sebelum jalan, otomatis itu jadi sesuatu yang wajib harus kalian singgahi ya. Tapi kalau biasanya saya sama keluarga itu hanya jadi wacana dulu. Nanti kalau seandainya memang di perjalanan itu harus memungkinkan untuk nginep di Semarang, saya harus nginep di Semarang. Karena apa?
tidak saya booking di awal, karena itu perubahan nanti saat sudah di jalan itu bisa berubah secara signifikan ya. Yang awalnya mungkin saya rencanakan di Semarang, ternyata sebelum di Semarang tuh baru nyampe Surabaya atau Solo atau Salatiga lah contohnya, itu sudah terlalu capek atau ada hal yang lain. Nah, saya akan cari hotel di terdekat saat itu saya sedang melakukan perjalanan itu. Nah itu ya, jadi memang konsekuensinya kalau nggak di booking dari awal itu palingan cuma hanya selisih harganya lebih mahal dikit ya kalau kita hari H pesennya. Tapi nggak apa-apa karena perjalanan seperti ini kan nggak setiap hari ya, nggak setiap minggu. Jadi untuk mengeluarkan biaya lebih dikit nggak apa-apa, yang penting selamat, nyaman, dan aman sampai tujuan ya. Tadi saran saya nggak usah di booking, nanti bookingnya itu saat mendekati memang kalian sangat-sangat butuh untuk istirahat itu, jadi nggak harus di kota tertentu yang sudah kalian tentukan jauh-jauh hari, itu malah nanti menjadikan beban kalian harus nginep di situ ya. Padahal kalau kita mau dari Probolinggo contohnya mau ke Semarang, ke Kudus, sudah capek di Surabaya, sudah tinggal cari aja di Surabaya lewat Traveloka, nggak harus di Semarang yang sudah kalian booking sebelum perjalanan itu. Nah itu pertimbangan saya. Oke, kita istirahat sebentar tadi di rest area daerah mana ini ya, saya lupa ya, Mojokerto kalau nggak salah ya. Istirahat, rest area, terus sholat, seger-seger juga, cuci muka, terus buang air kecil, selesai. Kita lanjut gas lagi. Ini juga saya kasih video drone-nya juga dari atas, sangat indah juga untuk di rest area ini. Jadi nggak usah khawatir ya bro, di rest area itu sudah sangat komplit sekali lah dan murah meriah. Kalian untuk fasilitas toilet sudah komplit, mau ibadah sholat sudah komplit, istirahat tinggal kalian handbrake aja, parkir di rest area, kalian sudah bisa istirahat bebas sepuasnya di situ. Jadi nggak ada alasan kita untuk berkendara tidak aman atau melakukan perjalanan harus memaksakan diri, itu sudah nggak ada cerita, karena hampir di beberapa puluh kilometer di setiap jalan tol itu sudah ada rest area yang sangat nyaman sekali. Kalian mau beli apa aja, oleh-oleh ada, kebutuhan sehari-hari kalian, baju, sampai kalian yang nggak bawa baju pun baju ganti ada di situ. Perlengkapan kendaraan itu juga komplit, ada air radiator, ada isi angin, termasuk juga ganti oli. Jadi saya sarankan untuk di momen-momen spesial kayak gini, lebaran atau mudik, itu jangan dipaksakan ya, karena tujuan kita itu pulang kampung atau melakukan perjalanan untuk mudik ini adalah kumpul bersama keluarga dengan kondisi komplit, sehat walafiat ya. Jangan sampai di momen lebaran ini karena kecerobohan kita dan ketergesa-gesaan kita untuk pulang dengan memaksakan diri, itu malah nanti lebarannya di rumah sakit atau kalau enggak di pemakaman ya, karena ya itu kecerobohan kita sendiri sehingga mengakibatkan kecelakaan lah atau hal-hal lain dan sebagainya. Itu ya, jadi perlu diingat pesan dari saya, karena saya juga ini dapat pesan dari salah satu orang yang saya tuakan juga. Jadi pastikan kalau mudik itu jangan memaksakan diri, waktunya istirahat, kondisi harus prima, baik itu pengemudi, penumpang maupun kendaraannya. Terus pastikan keselamatan itu nomor satu ya, karena tujuan kita untuk pulang berkumpul dengan keluarga itu ya bersukaria ya, merayakan hari kemenangan Idul Fitri dengan bahagia, komplit, sehat walafiat dan selamat ya. Jangan sampai karena ada kecelakaan justru malah merubah suasana bahagia itu menjadi kedukaan ya, karena keluarga harus menemani di rumah sakit atau yang terburuk bahkan sampai ke pemakaman kayak gitu. Let's go, kita lanjut lagi bro. Ini alhamdulillah relatif rame lancar ya. Tol Surabaya ke Semarang itu saya lebih suka ya dibanding Semarang ke arah Jakarta, karena gelombangnya itu lebih dikit ya, efek-efek gelombang, artinya tuh kualitas jalan tolnya tuh saya lebih suka ya dari yang Semarang ke timur daripada Semarang ke barat. Semarang ke timur itu ya Semarang, Salatiga, Solo, Surabaya sampai Probolinggo yang saya lintasi ini ya, karena saya startnya dari timur berarti arahnya ke barat ini ya. Tapi kalau tol yang dari Semarang ke barat, Semarang, Kali Kangkung, Tegal, Brebes, Cirebon sampai Cikampek sana, aduh itu ampun-ampunan deh gelombang kualitas jalannya. Belum lagi kalau ada sambungan-sambungan kayak jembatan tipis gitu,
Wah, itu kalau kalian nggak apal di titik-titik tertentu membahayakan sekali ya, bisa terbang-terbang kendaraannya. Saya sangat senang sih, lebih bagus yang Semarang ke timur dibanding Semarang ke barat. Nah, ini hanya pesan aja bro ya, artinya buat kalian mungkin yang belum familiar supaya nanti bisa lebih hati-hati dan waspada seperti itu. Karena ya jujur kalau dibilang bersyukur sih, alhamdulillah bersyukur ya sudah ada fasilitas jalan tol gini. Tapi kan juga jalan tol gini juga nggak gratis ya, nggak cuma-cuma, artinya juga ada kontribusi dari kita pengguna jalan tol ya. Harusnya kalau memang ada hal-hal yang dapat berdampak terhadap keselamatan berkendara itu mungkin bisa diimprove atau dilakukan perbaikan nantinya. Tapi saran saya memang harus kita sendiri juga sebagai pengemudi waspada ya, kalau memang belum ada perubahan desain yang lebih lebih baik lagi ya, kitanya harus memang sadar dan harus hati-hati juga, jangan memaksakan kayak gitu. Tuh kayak gini nih tolnya tuh enak banget ya, meskipun terlihat agak bergelombang dan ada beberapa titik sambungan. Ini kan di flyover juga ya, di atas itu ya jalan tolnya ya, yang Surabaya ke Salatiga ke Solo ini, tapi sangat masih bisa ditoleransi lah, dalam arti mau kendaraan apapun tuh masih nyaman ya dengan kecepatan 100, 110 kayak gitu. Tapi kalau yang di daerah Cipali itu, terutama dekat-dekat daerah Tegal situ ya, Pemalang, Tegal sampai Cirebon itu, aduh gelombangnya tuh udah loncat-loncat ya bro, jadi harus lebih hati-hati. Alhamdulillah cuaca terlihat agak semi-semi mendung bro ya, tapi insya Allah kita tetap akan lanjut aja. Semoga nggak kemalaman sampai Semarang, karena nanti kalau kemalaman mungkin video GoPro ini akan saya skip lagi ya, karena memang kalau terlalu malam kemampuan kamera ini untuk menangkap pencahayaan itu kurang bagus ya GoPro ini. Terus apalagi ya mungkin yang bisa saya share terkait kendaraan, kenapa harus prima dan fit itu ya seperti yang saya sampaikan di awal ya, karena kita geber kendaraan dengan segala medan ya, naik turun gunung, terus dengan kecepatan full speed kayak gini gitu kan, bisa lari sampai di 120 kayak gitu kan, atau lebih bahkan secara non-stop ya, bisa 5-6 jam non-stop, nanti baru kita istirahat lagi. Nah itu salah satu kontribusi yang bagus kalau kita memastikan kondisi kendaraan kita ini prima bro. Karena saya juga pernah ngerasain bro ya, barunya mobil yang saya pakai ini R3 Matic itu tuh 2018, 3 bulan berikutnya saya kan memang ada keperluan dari Jakarta pulang ke Kudus ya, ke rumah orang tua. Itu bahkan saya mengalami sedikit gangguan, itu benar-benar bikin jengkel dan nggak nyaman di kendaraan. Sebetulnya itu lebih ke aspek musibah ya, karena ini mobil baru waktu itu 3 bulan saya pakai, tolnya juga baru dibuka ya, tol ke Jawa Tengah, Cipali, Kali Kangkung sampai Semarang sana. Nah saya ternyata pas awal-awal menggunakan tol itu tuh, tolnya sebetulnya masih belum begitu layak ya untuk dibuka, karena masih uji coba. Nah namanya uji coba itu aspalnya itu kan masih kasar, terus ada beberapa seperti bahan materialnya ya, kayak kerikil-kerikilnya itu masih tersebar di jalan-jalan tolnya itu. Nah saat saya melintas di situ, itu sepertinya mobil saya itu kondensor radiatornya itu bro kena kerikil atau batu dari material jalan tol itu, kayaknya dia kena percikan dari mobil di depan saya. Jadi mobil saya nginjak kerikil terus melanting kena di radiator saya yang di depan itu, di belakangnya plat mobil itu. Nah itu sehingga mengakibatkan kondensor AC saya itu bocor ya. Nah selama perjalanan itu AC itu nggak ada rasanya ya, nggak bisa panas, dingin dia karena kondensornya rusak. Jadi harusnya freon yang dihembuskan ke dalam ruangan kabin mobil itu dingin, malah jadi panas ya. Nah itu salah satu hal yang sangat-sangat mengganggu sekali. Jadi keringetan lah, udah kayak naik truk gitu. Kita nggak bisa menikmati AC yang dingin di kendaraan yang lumayan mewah dan baru ya. Nah itu kalian bisa rasakan kalau seandainya persiapan mobil kalian nggak bagus, artinya ini beda. Memang case saya itu lebih ke musibah, tapi artinya gini, kalau kalian mungkin nggak musibah tapi karena persiapannya kurang baik dalam sisi pengecekan kualitas AC, radiator seperti kemarin saya sampaikan ya, atau oli mesin, itu juga bisa mengakibatkan
mungkin rusak merembet di AC lah atau mogok mobilnya, itu tuh bener-bener jengkel banget ya, bikin capek gitu di jalan. Apalagi keterbatasan sekali kalau udah di tol gini tuh fasilitas bengkel dan lain sebagainya tuh kalian harus diderek, harus cari keluar ke kota yang terdekat dari tol ini baru kalian akan lakukan perbaikan. Ya syukur-syukur kalau bisa diperbaiki dengan cepat ya, tapi kalau lama itu kan bisa menghambat perjalanan kalian ya, dan harus nginep di luar kota lagi karena nunggu mobil yang kurang sehat itu. Nah itu salah satu resikonya kalau kita nggak persiapan atau nggak care ya terhadap kendaraan yang kita gunakan ini. Wih, depan saya ini mobil Suzuki juga ya bro, Suzuki Splash yang silver ini jos juga nih, plat B dia, kayaknya mau ke barat juga nih, kenceng juga, jadi kita laju aja lah ngikutin rombongan depan ini supaya nggak ngantuk. Tapi memang saya pernah baca artikel bro ya di beberapa pengamat atau penghobi otomotif itu, terutama roda 4. Memang tuh mereka menyarankan ya kalau kita keluar kota dalam rute yang sangat panjang dan lama di tol kayak gini, usahakan memang bagusnya kita tuh bisa beriringan lah ya, atau berdampingan dengan mobil yang memang searah kayak gini. Itu justru lebih membuat kita fokus ya terhadap depan, maksudnya terhadap kondisi depan gitu. Karena dibanding kita dengan mobil berkendara sendiri dengan rute atau jalur ambil yang kosong, itu takutnya kita nggak fokus. Nanti kalau ada tikungan yang tipis atau terlalu ekstrim, itu saat kita ngantuk atau lupa itu bisa keluar jalur ya. Tapi kalau depan kita seperti depan saya ini kan ada mobil Splash yang kecepatannya seimbang ya dengan mobil yang saya kendara, itu saya enak, saya lebih fokus. Jadi patokan saya tinggal mobil Flash itu ya. Tapi tetap harus utamakan jaga jarak ya, kayak saya gini kan jaga jarak nih, saat dia ngerem saya juga ikut ngerem. Dan enaknya kalau ada pendamping kayak gini ya, ini padahal saya nggak janjian atau nggak konvoy ya, cuman hanya ketemu di jalan aja, saya juga ikuti kecepatan yang sama. Nantinya kalau dia nikung itu saya udah tahu duluan gitu, oh ini mau nikung, saya ikut nikung gitu, karena patokan saya kendaraan yang di depan itu. Nah ini mungkin bisa kalian praktekkan ya, yang penting jangan terlalu ugal-ugalan atau manas-manasin dengan pengendara lain. Nggak perlu, kita sesama pengendara satu sama lain saling mendukung, saling mendoakan untuk sampai tujuan dengan aman dan selamat. Itu tujuannya bro ya. Ya sebisa mungkin kalau ada yang punya kendala di jalan, kalau kita memang punya ilmu dan pengalaman untuk membantu troubleshoot atau perbaikan, ya kita lakukan perbaikan aja, bantu sebagai amalan kita juga bro ya. Let's go, gas lagi nih, enak banget nih kalau di tol kondisinya ramai lancar ini tuh enak ya. Kita menikmati perjalanan banget nih bro. Ke barat alhamdulillah lancar ya, karena memang kebanyakan kalau momen-momen sakral kayak gini ya, mudik itu kan otomatis orang keluar dari Jakarta pulang ke daerahnya masing-masing gitu kan. Jakarta itu kan posisi di barat, sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan ada di timurnya Jakarta, otomatis orang pada ke timur semua kalau dari Jakarta. Nah saya ini sedangkan ke barat ya, jadi enak, relatif sepi dan lancar. Wih cakep nih, Splash, Suzuki Splashnya kuat banget ya. Sesama Suzuki kita konvoy nih, saya pakai R3 Matic ini, lari kecepatan 120 konstan, enak sih. Terus saran saya juga kalau ngantuk jangan dipaksakan ya bro ya, tetap istirahat, karena namanya ngantuk itu salah satu masih faktor terbesar kecelakaan lalu lintas di Indonesia maupun di dunia ya. Saya pernah baca statistik di Google itu. Kalau sudah terasa ngantuk dan sebagainya itu ya silahkan lah, jangan dipaksakan. Kalian izin aja, diskusikan dengan keluarga yang ada di dalam kendaraan. Istirahat dulu nanti di rest area terdekat di depan, terus kalian istirahat aja 1 jam, mungkin lebih dari cukup ya. Syukur-syukur kalau dalam satu kendaraan itu ada yang bisa melakukan mengemudi atau nyopir ya, jadi bisa gantian, kalian bisa istirahat dulu nih. Kita masih gas terus, rutenya masih panjang sampai nanti ke kota Semarang ya bro ya. Nanti berikutnya di video berikutnya saya akan share juga ya, mungkin nanti saat saya mungkin berkunjung di kota Solo, Semarang ataupun Kudus yang saya singgahi, nanti akan saya share. Jadi memang kesempatan kali ini sudah memasuki waktu-waktu mudik, jadi
video YouTube yang saya upload ini lebih banyak mengenai perjalanan dan ekspor beberapa kota ya. Syukur-syukur nanti kalau ada drone-nya. Sepertinya sampai Semarang ini saya akan bareng ya ngintilin splash ini, karena lincah juga dia. Nah ini kita salip dulu lah, mungkin dia sedang istirahat ya, agak menurunkan kecepatannya, jadi saya salip ambil alih. Mudah-mudahan dia yang giliran di posisi saya, dia tinggal ngikutin saya supaya dia juga bisa fokus terhadap mobil saya. Saat nanti saya akan nikung, akan ngerem, itu bisa jadi panduan untuk dia ya bro ya. Itu salah satu tips kalau kalian pengen mengajak konvoy atau perjalanan yang cukup panjang terhadap pengendara lain yang kalian nggak kenal, gitu aja ya. Cihai banget ya bro, alhamdulillah sejauh ini perjalanan masih sangat lancar dan menyenangkan. Nah tadi ada bis-bis juga, jadi tetap fokus ikutin marka jalan. Terus kalau kalian pindah jalur juga selalu pasang lampu sein ya. Terus tips yang saya selalu terapkan ya, ini juga sesuai dengan metode safety driving ya, berkendara dengan aman. Karena saya juga beberapa kali dapat training dari perusahaan yang saya ikutin, bahwa pastikan itu mata kalian harus lebih sering-sering lihat spion ya. Artinya spion kanan kiri itu bisa lebih meningkatkan awareness ya, awareness itu semacam kehati-hatian kita lah terhadap kendaraan yang ada di belakang gitu. Karena apa? Di tol ini mobil larinya cepet-cepet bro ya, sekian detik aja itu mobil yang mungkin dengan kecepatan tinggi itu sudah nyampe di titik yang kita berkendara. Nah sebelum kalian pindah jalur ataupun mau exit dulu ke rest area, itu juga harus pastikan bahwa kalian pasang lampu seinnya itu jangan mendadak ya. Ya usahakan minimal di 200 meteran ya, sebelum 200 atau 300 meter itu kan di tol itu kan sangat cepat bro ya. Sebelum kita masuk atau pindah jalur ya kasih sen dulu, pastikan kalau di belakang aman dan di belakang sudah paham kalian mau pindah jalur, itu baru kalian masuk lagi. Jadi jangan dipaksakan, karena saya saksi sendiri beberapa kali di jalan itu terjadi kecelakaan itu karena gara-gara tidak ngesen atau pindah jalur, ngesen tapi mendadak. Jadi mobil yang belakang sudah terlalu dengan kecepatan yang tinggi, itu tidak bisa menghindari kayak gitu. Terus kalau ketemu hujan juga pastikan nyalakan lampu-lampu kalian supaya lebih memberikan indikasi ke mobil yang lain. Pelan-pelan, jaga ritme, terus wiper juga pastikan bagus ya kan. Jarak pandang harus aman. Kalau memang kalian memiliki kebutuhan khusus, artinya kondisi matanya itu memang tidak maksimal di kondisi hujan, kan ada beberapa orang karena mungkin sudah terlalu minus atau plus, itu kalau hujan kabut kan penglihatan matanya tidak maksimal ya. Nah itu saran saya istirahat aja dulu, nggak usah dipaksakan, nanti dilanjutkan lagi kondisi kalau sudah memungkinkan bro ya. Ini cuaca sudah memasuki sore, seperti yang kalian lihat ini sekitar jam 5 ya, jam 5 sore, lampu-lampu sudah nyala penerangan. Sepertinya nanti kalau terlalu malam saya akan diskusi sama istri, kalau masih di bawah jam 10 itu mungkin saya akan lanjut ke Kudus, tapi kalau lebih mungkin nanti akan istirahat dulu di Semarang bro ya. Cari hotel gampang, untuk kalian yang perjalanan nggak usah terlalu khawatir, cukup direncanakan aja mau nginep mana, nggak usah di booking dulu karena nanti jadi beban, kalian harus tinggal di situ, harus istirahat di situ. Saran saya cukup jadi wacana aja, nanti pas butuh karena kondisional ya, karena capek atau kemalaman, baru kalian buka Traveloka aja, pilih hotel yang terdekat yang kalian ingin singgahi itu bro. Nah seperti ini mobil sedang nyalip, dia langsung sen kanan, itu kan sangat bagus ya, bisa sebagai contoh nih bis ini, dia bisa memberikan indikasi ke kita bahwa dia mau ke kanan, kita juga bisa mengurangi kecepatan untuk memberikan akses ke dia ya. Nah berikutnya kalau dia sudah konstan di jalurnya, kita coba tengok kiri, kita ambil sen kiri, baru kita salip lagi pelan-pelan kayak gitu aja bro. Intinya ikutin aturan lalu lintas, sopan berkendara, itu insya Allah juga kita juga didoakan orang lain juga untuk selamat ya saat di perjalanan kayak gini. Ini
udah mendung ya, dicampur dengan sore menjelang maghrib ini. Ini ada truk-truk gini juga, hati-hati kalian, harus waspada karena memang dia mobil muatan besar di jalur kiri, kita harus ngalah juga. Terus berikutnya hal-hal lain mungkin yang harus kalian perhatikan itu level BBM ya, bahan bakar minyak. Saya bener-bener pengalaman, tapi itu yang saya alamin beberapa bulan yang lalu bro, yaitu saya sampai rest bener-bener level kendaraan saya tuh habis, sampai bunyi indikatornya ting 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 gitu. Saya kelupaan keasikan waktu di tol itu, lupa isi ya karena mobilnya terlalu irit. Dan alhamdulillah nyampe ke SPBU berikutnya dan saya langsung isi full, itu jadi pembelajaran sekali ya. Usahakan mobil sisa di 20 atau 30%, kalian isi lagi ya. Nah seperti yang saya prediksi nih bro, karena saya sudah terlalu malam, ini sekitar jam 7:30 ya, baru sampai masuk di Salatiga ke Semarang, kurang lebih sekitar 1 jam lagi sebetulnya udah exit ke Semarang. Terus saya pindah jalur non-tol Semarang, Demak, Kudus, sudah nyampe sih. Tapi insya Allah untuk perjalanan ini saya akan lanjutkan bro, karena masih di bawah jam 10, masih bisa sampai di Kudus ya insya Allah. Ini nanti mungkin jam 8 atau setengah 9 saya sudah keluar dari tol Semarang ini, dan berikutnya lanjut non-tol ke kota Kudus, kota kelahiran saya. Oke, karena kondisinya malam nggak banyak yang bisa kita explore, tapi mungkin beberapa tips dari saya kalau perjalanan malam kayak gini harus lebih waspada dan hati-hati ya. Pastikan kondisi lampu penerangan kalian itu bagus. Terus fokus terhadap marka jalan, karena marka jalan ini juga visible ya, artinya dia mengkilap dan terlihat lah untuk kita di kondisi malam seperti ini. Terus yang lebih berhati-hati itu terhadap truk-truk atau muatan berat bro ya, karena banyak kendaraan truk atau muatan berat itu terlihatnya udah jauh nih, kayak gini nih sebelah kanan nih, terlihatnya tadi kan seperti masih jauh banget gitu kan, padahal kalau kita dengan kecepatan 100 atau 110 sampai 120 kita tuh cepet banget tiba-tiba nyampe di depannya. Nah itu harus waspada, kalian harus paham. Kalau kalian pengen lebih jelas lagi perlu di dim, ya itu dim aja, kalian dim singkat aja gitu, tapi jangan seling ngedim ya, itu nanti mengganggu orang lain juga. Kalian pastikan dengan tembak lampu dim jauh, oh itu bener truk, baru kalian hindari ya. Tuh lihat sendiri, karena truk-truk besar itu kadang penerangannya tuh hanya terbatas ya, lampu-lampu malam mereka yang di box atau bodi kendaraannya itu. Jadi saran saya mungkin kalau siang kalian bisa lari dengan kecepatan 120, itu sudah cukup pede. Kalau kondisi malam gini ya jagalah di 100, itu sudah insya Allah lebih aman ya. Nggak usah terburu-buru, tujuan kita kan ingin melakukan perjalanan dengan selamat ya bro ya, sampai tujuan. Jadi kondisional aja lah, artinya kalian harus cepat itu kapan dan waktunya kapan. Kalau harus memang mengurangi kecepatan ya harus kapan, seperti malam kayak gini harus dikurangin juga gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya share. Semoga berbagi tips dan sedikit obrolan di video ini dalam perjalanan Probolinggo menuju ke Semarang dan lanjutnya ke kota Kudus ada manfaat yang bisa diambil. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum.